relatif biasanya jatuh di malam ke-27, sehingga ada tanda tangan Al-Muqarrab Ibnu Syekh mentaukid, memperkuat pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ya Ramadan demi Ramadan itu ada keistimewaan Lailatul Qadar. 27 Ramadan sebagai identitas Lailatul Qadar dalam perspektif ulama-ulama tasawuf. Gambarannya karena Al-Quran menyebut Lailatul Qadar itu 3 kali. Lailatul Qadar disebut dalam Al-Quran 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir al-ayah. Allah menyebut 3 kali Lailatul Qadar. Kemudian huruf Lailatul Qadar itu daripada 9. Maka 9 kali 3 27. Itu diantara hikmah kita bisa beristimah di kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini. Karena Al-Ma'ruf Bapak Syekh sebagai guru, sebagai waliullah, Qutbul Atab, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, begitu cintanya beliau kepada kita, bahwa guru itu, mursyid itu akan memberikan syafaat kepada muridnya, kepada orang yang dicintai. Ini harus menjadi keyakinan kita seluruh warga Nahdlatul Ulama. Saya bacakan sebuah ibarat Syekh Zainuddin Al-Malibari menuturkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 8. Beliau menukil wa Abu Syekh wa Dailami an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma idza jatama'al alimu wal abidu ala sirat qila lil abid udkhulil jannata wa tun'am bi ibadatik wa qila lil alim qif huna fashfa liman ahbabta fa innaka la tashfa li ahadin idza syuffi'ta faqama maqamal anbiya. Ini ungkapan asar dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwa apabila berkumpul antara orang alim dengan ahli ibadah, idza ijtama'al alimu wal abidu 'ala sirat, nanti di saat berada di dalam titian siratal mustaqim, di saat setelah penimbangan amal ibadah, maka seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian akan menjalani titian siratal mustaqim. Maka berkumpullah 2 hamba Allah. Yang pertama adalah seorang yang alim, kemudian yang kedua adalah orang yang ahli ibadah. Begitu orang yang ahli ibadah dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannata, hai orang yang ahli ibadah, silakan Anda masuk surga. Wa tun'am bi ibadatik, dan Anda diberi nikmat karena sebab ibadahmu, karena sebab wiridmu, karena sebab ibadahmu, maka engkau diberikan nikmat oleh Allah SWT. Ahli ibadah disuruh langsung masuk surga oleh malaikat agar ahli ibadah mendapatkan nikmat dari balasan hasil ibadahnya. Sedangkan orang yang alim, sedangkan seorang guru, orang yang alim, malaikat mengatakan begini kepada beliau, orang yang alim itu, kif huna, Anda diam di titik siratal mustaqim ini. Fashfa liman ahbabta, silakan Anda bantu, silakan Anda syafaat orang yang engkau cintai. Silakan engkau, hai orang yang alim, syafaat, bantu, tolong, selamatkan orang-orang yang engkau cintai. La fa innaka la tashfa' li ahadin, sebab engkau tidak akan bisa mensyafaat atau menolong siapapun illa waqad syuffi'ta,
sesungguhnya engkau sudah diberikan pertolongan murni mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seorang alim ini memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang dia cintai, faqama maqamal anbiya, maka guru tadi itu posisinya sama seperti posisi nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya. Sekarang kita menjadi murid. Guru besar kita Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh, kita yakini hakul yakin bahwa nanti di dalam hari kiamat, di samping titik Shiratal Mustaqim, Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh berdiri tegak menunggu murid-muridnya yang cinta kangen terhadap perjuangan Nahdlatul Watan. Beliau berdiri di titian Shiratal Mustaqim menunggu orang-orang yang beliau cintai. Ini asar, ini hadis menggambarkan begitu pentingnya, begitu besar pentingnya peran seorang guru kepada muridnya. Kita semua hadir di majelis ilmu, majelis istimewa ini tidak ada lain karena memang kita cinta dan kangen terhadap perjuangan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Syaifuddin Abdul Majid. Maka alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai murid dengan berdasarkan asar ini, riwayat Abdullah bin Abbas ini, bahwa seorang alim akan berdiri di samping titik Shiratal Mustaqim, akan mempersilahkan dan akan menyelamatkan murid-muridnya yang setia dan taat terhadap perjuangannya. Maka Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh akan memberikan pertolongan kepada kita seluruh warga besar Nahdlatul Watan. Amin, amin, Allahumma amin. Itulah senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan, kami akan panggil semua manusia, tua muda, besar kecil, ya, itu semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Tapi setiap umat itu ada imam mereka, ada yang terdepan di kalangan mereka. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, maka kami akan kumpulkan manusia nanti tergantung siapa jadi imam mereka, siapa jadi guru mereka, siapa jadi anutan mereka, siapa jadi guru besar mereka. Ayat ini menggambarkan penting dan besar perannya seorang ulama kepada muridnya. Kita semua warga Nahdlatul Watan insyaallah dengan berkah karamah Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh, kita semua memiliki semangat loyalitas sami'na wa ta'na, ya, setia, sedia, siap siaga dalam berkorban memajukan dan mengembangkan organisasi Watan. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan syafaat Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Syaifuddin Abdul Majid. Insyaallah kita yakini itu. Dari ungkapan ini, hikmah yang bisa kita petik adalah orang-orang yang melaksanakan khitah perjuangan, maka dialah orang-orang yang segaris lurus dengan apa yang diamanahkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh, bahwa siapa saja yang memberikan manfaat kepada organisasi Nahdlatul Watan, maka merekalah orang yang termulia, orang yang terhebat. Dan siapa saja yang melakukan kerusakan, merusak tatanan perjuangan organisasi Nahdlatul Watan, maka mereka orang yang disebut adarrukum, orang yang paling mudarat, paling bahaya, paling memudaratkan, dan paling bahaya dan paling jelek dalam pandangan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Inilah pentingnya kita hadir di majelis-majelis organisasi Nahdlatul Watan. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh kita Fadilatul Syekh Abah Tuan Guru Haji Zain Abdul Hanan, bahwa agenda-agenda organisasi Nahdlatul Watan kita terus, ya,
ikuti bersama agar kita termasuk orang-orang yang lahiq, orang yang mengikuti perjuangan almarhum Bapak Maulana Syekh. Inilah yang penting yang sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sekali lagi seorang yang alim, guru kita, yakin bahwa kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Syaikhudin Abdul Majid, dengan syarat kita mengikuti segala khitah dan perintah. Mudah-mudahan kita selamat minad dunia ila daril akhirah, ngiring almarhum Bapak Maulana Syekh masuk surga bighairi hisab, ngiring semua guru-guru kita, masyayikh kita, mudah-mudahan kedua orang tua kita semua masuk min ahlil abrar, min ahlil jannah, amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada barakahnya. Usikum wa nafsi taqallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.